Halo Tribuners, kalian masih stay at home nggak? Tahu nggak sih kamu kalau virus corona ini nggak cuma berdampak pada ekonomi dan sumber penghasilan aja loh, tapi juga ke psikis kita nih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dampak dari isolasi mandiri selama ini yang biasa disebut cabin fever. Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun News on Cam. Kali ini kita mendatangkan psikolog, yaitu Ibu Dewi Surna Anggraini. Kita akan membahas tentang dampak psikologi akibat isolasi diri di tengah pandemi virus corona. Langsung saja, selamat sore Ibu. Ayah, apa kabar? Baik. Baik juga Bu. Jadi sekarang kita bakalan ngomong tentang ini ya Bu ya. Isu-isu yang beredar, bukan isu juga sih sebenarnya. Jadi kan biasanya di pemberitaan gitu kan Bu, corona ini pasti tuh ngomonginnya pasti kerugian di perekonomian lah, keluarga, faktor pundi-pundi keuangan nggak ada yang masuk, seret kayak gitu kan. Nah, menurut Bu Dewi sendiri nih sebagai psikolog ya kan, sekarang tuh sebenarnya kan juga ada dampak psikologisnya ya Bu ya. Betul. Nah, terus Ibu nih sekarang di rumah aja, stay at home Ya, di juga. rumah aja nggak boleh kemana-mana ya. Itu udah berapa lama Bu? Kalau officially-nya sih mulai tanggal, seingat saya 16 Maret ya. 16 Iya. Maret itu sudah mulai betul-betul aktivitas anak-anak sekolah sudah dirumahkan, kemudian beberapa teman-teman yang bekerja juga sudah mulai work from home begitu. Saya ingat terakhir kali masih beraktivitas yang ketemu sama teman-teman itu tanggal 15 Maret, hari Minggu. 15 Maret, berarti udah hampir 2 bulan ya Bu ya? Maret, April, Mei, iya betul. Hampir 2 bulan. Iya kan? Atau pas 2 bulan besok ya? Iya. 2 hari lagi. Iya betul. Nah, menurut Bu Dewi sendiri tuh gimana sih Bu perasaannya gitu di rumah terus kan? Terus apalagi juga sebagai orang tua gitu harus menemani anaknya school from home ya? Iya, school from home. Fighting banget sih, harus sangat berusaha untuk selalu menjaga mood gitu ya, supaya tetap bisa mendampingi anak-anak school from home gitu. Padahal di sisi yang lain, saya sendiri juga ya sebagai manusia juga pasti bosen gitu, lama-lama di sini, di rumah nggak kemana-mana, nggak ketemu teman-teman gitu ya, ataupun kalau keluar tuh hanya bener-bener yang sangat urgent banget gitu. Saya pernah sekali nganter anak-anak periksa ke dokter, waktu itu ke rumah sakit, masih tanggal 18 Maret kalau nggak salah ya. Waktu itu belum seheboh sekarang, hashtag di rumah ajanya itu. Jadi waktu itu masih ya agak was-was, tapi kitanya sendiri juga belum begitu ngeh bahwa di rumah aja itu penting gitu. Itu pas waktu awal-awal ya. Dan itu menurut saya karena itu urgent sekali harus periksa anak-anak ke rumah sakit gitu. Tapi habis itu ya udah nggak ke sekolah sama sekali, udah nggak beribadah sama sekali gitu kan. Maksud saya beribadah di tempat ibadah gitu ya. Terus ya kan nggak bisa meeting yang ketemu sama teman, ketemu sama klien gitu yang face to face gitu. Jadi ya bosen, terus apa ya? Kadang-kala juga bertanya-tanya mau sampai kapan sih ya kayak begini gitu kan? Karena kita juga we don't even know when we'll get over gitu. Gitu sih. Apalagi dilihat juga Bu Dewi sebelumnya pasti aktivitas di luar banyak banget gitu ya Bu ya. Betul ya. Saya ada beberapa juga event dan project yang memang juga harus cancel karena harus traveling gitu. Harus ke luar pulau, harus ke suatu tempat, beberapa tempat begitu yang memang kita harus travel dan itu nggak mungkin dilakukan for now. Gitu. Karena kan kita harus
stay at home, kita harus work from home, begitu. Gitu Iya, kira-kira. betul. Dulu lah semua postpone. Tapi ada kayak positifnya gitu nggak sih Bu dari ya udahlah aku di rumah aja gitu? Menurut saya tetap selalu ada hal yang baik di balik yang nggak baik gitu ya. Hal yang baiknya terutama adalah semakin dekat dengan keluarga gitu ya, semakin care each other gitu ya, semakin peduli, semakin tahu kebiasaan-kebiasaannya, semakin mengenal lah. Karena bener-bener 24/7 nih kita nggak pisah kan gitu. Kalau kemarin-kemarin mungkin sama anak-anak berangkat sekolah pagi sampai katakan sampai siang gitu, kita nggak tahu ya yang terjadi di sekolahan seperti apa ya. Meskipun juga selalu ada report dari guru, tapi yang sebenarnya anak-anak itu gimana sih di sekolah, cara belajarnya bagaimana, dia sehari-harinya yang nggak sama-sama dengan saya itu kayak gimana kan nggak ngerti. Nah sekarang menurut saya itu ada positifnya. Yang pertama itu, yang kedua karena anak saya kan 2 perempuan semua, saya lihat mereka berdua jadi semakin deket juga gitu, semakin bisa belajar kalau si kakak nih punya adik, si adik nih punya kakak loh gitu. Ya menurut saya sih at that point bisa disyukuri gitu ya. Iya, tetap Gitu. harus disyukuri. Kalau kondisi anak sendiri di rumah terus gitu Bu, ada kayak, "Ma, aku bosan," atau apa gitu? Pasti. Terutama anak Oh. saya yang pertama ya, karena udah kelas 5 SD, sudah mengenali teman-temannya, sudah punya sahabat, sudah punya kayak geng gitu, cewek-cewek gitu kan. Tahu-tahu terus nggak ketemu sama sekali gitu kan. Itu dia sih yang paling merasa bosen, merasa bete gitu ya. Kapan sih mau sekolah lagi? Dan sampai kapan ya? Sampai kalender itu juga selalu dihitung-hitung gitu kan. Ini udah awal-awal itu ya, udah 2 minggu nih nggak sekolah nih, kok nambah lagi gitu ya. Besar sih bilang gitu. Jadi memang merasa kangen dengan teman-teman, merasa kangen dengan guru-guru gitu. Kalau yang kecil, yang si adik kan masih TK, belum terlalu terpapar yang sampai ke perasaan gitu ya, seperti kakaknya gitu. Jadi ya masih happy-happy aja, di rumah juga oke, di sekolah juga oke, as long as ada orang tua, ada ayahnya, ada bundanya. Menurut saya kalau si adik seperti itu sih. Tapi yang besar memang sudah mulai bete. Itu kalau misalnya Bu, kita kaitin sama psikologis gitu, kan ada yang namanya cabin fever ya Bu ya? Iya, betul. Nah, Ya. itu apa sih Bu? Oke. Sebenarnya cabin fever sendiri bukannya baru muncul saat-saat ini saja, tetapi sudah ada ratusan tahun yang lalu. Pada saat di Eropa itu terjadi musim dingin, gitu. Di Eropa musim dingin, ada salju gitu ya yang menutup akses jalan warga di sana, maka mereka kemudian menjadi terisolasi di satu tempat tinggal tertentu. Jadi ini memang sejarahnya begitu, bukan hanya saat-saat ini aja nih pandemi COVID-19 terus baru muncul gitu ya. Sebetulnya nggak begitu. Dan ini sudah ada di negara belahan sana ratusan tahun yang lalu. Dan memang cabin fever sendiri mostly itu terjadi pada orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang tertutup, yang nggak bisa ketemu dengan orang lain, yang bertembokkan beton misalnya, seperti apartemen, seperti dorm gitu ya, yang memang itu hanya satu tempat tinggal tertentu yang terkurung di situ, kemudian dia nggak bisa bersosialisasi dengan orang lain, seperti itu. Dan kalau secara psikologi sendiri sebetulnya cabin fever ini bukan sebuah
diagnosis penyakit psikologis, tetapi hanya sebuah respon manusia, respon psikologis seseorang begitu terhadap suatu situasi, dan situasinya ini adalah isolasi diri. Itu merupakan yang sindrom yang muncul gitu kira-kira, atau kumpulan gejala-gejala yang muncul terjadi karena sudah terlalu lama berada di dalam situasi terkurung, situasi isolasi begitu. Dan ini biasanya gejalanya memang muncul emosi-emosi yang negatif. Nggak cuman bosen, nggak cuman bete gitu ya, aduh kok rasanya gabut gitu ya, nggak cuman kayak gitu sebetulnya, tapi lebih dari itu ada rasa sedih, ada emosi-emosi negatif yang terjadi, yang dirasakan karena memang si orang ini sedang diisolasi, kira-kira begitu. Oke. Apakah itu bisa menyebabkan kayak psikotik atau schizo seperti itu, Bu? Parahnya, misal? Tidak sejauh itu sih sebetulnya, karena ini memang dari awal, cabin fever ini bukan penyakit mental, tetapi hanya sebuah respon dari seseorang akan suatu situasi. Nah, situasinya adalah isolasi diri itu tadi. Karena kita nggak ada pilihan kan, dari anjuran pemerintah, harapannya kita diminta stay at home, karantina mandiri, begitu, dan nggak ada pilihan untuk kita keluar dari rumah, misalnya begitu ya. Dan ini memang banyak terjadi di negara-negara yang punya jenis permukimannya itu seperti apartemen, kondo, begitu. Kalau di Indonesia, mungkin itu juga bisa terjadi, tetapi tidak sebanyak seperti kita kalau di sini ya, di Jogja lah misalnya. Nggak banyak apartemen, nggak banyak kondominium, begitu. Ini yang benar-benar satu tempat, dia hanya cuman bisa di situ aja nih, terkurung di situ nih, terisolasi di situ, karena nggak bisa punya pilihan untuk keluar gitu. Nah, saya bisa membayangkan karena dulu pernah saya tinggal di luar, pernah saya tinggal di sebuah kondo gitu ya. Itu memang betul-betul yang kalau mau dibilang isolasi mandiri ya cuman seuprek gitu aja gitu. Satu, misalnya katakan satu kotak, dua kotak gitu ya, ya cuman di situ saja, nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa bertemu dengan orang. Nah, itu yang membuat kemudian muncul respon-respon psikologi seseorang yang berupa emosi-emosi negatif, kemudian merasa sedih, berkepanjangan, seperti itu. Apakah cukup menjawab? Seperti biasa ya, Bu, apakah cukup menjawab? Tapi kalau semisal berarti karena cabin fever ini, seseorang itu menjadi mengisolasi dirinya sendiri, terus-menerus begitu, Bu? Sebetulnya karena dia nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan untuk keluar rumah. Maka itu terjadi. Gitu. Jadi kalau misalnya seperti sejarahnya di Eropa gitu ya, orang-orang nggak di Eropa ratusan tahun yang lalu, saya yakin itu nggak tinggal di apartemen, sebetulnya dia di rumah-rumah biasa gitu. Cuman mereka memang nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu dengan orang lain, nggak bisa ketemu dengan keluarganya, karena jalannya tertutup dengan salju, akses jalannya tertutup dengan salju. Nah, ini jadi memang bukan karena dia memilih untuk mengisolasi diri gitu ya, tetapi memang keadaan begitu gitu, membuat nggak punya pilihan lain untuk tidak stay at home. Begitu. Ya, mungkin berarti terpaksa begitu. Ya, karena Kayak situasi. Ya, terusin dulu. Kayak di Indonesia ini kan berarti lagi corona gitu kan, Bu. Itu yang memaksa orang itu harus benar-benar tinggal di rumah, tapi kalau misal udah cabin fever, dia bakalan memunculkan emosi-emosi negatif seperti itu? Ya, betul. Jadi memang cabin fever itu terjadi karena seseorang itu terisolasi, terkurung oleh sesuatu keadaan yang dia nggak bisa tolak itu. Gitu. Misalnya kayak tadi, mau keluar rumah, akses jalannya tertutup salju kan, akhirnya dia nggak bisa kemana-mana, pilihannya hanya di rumah. Sama seperti kita sekarang sebetulnya, ada PSBB, ya kan,
kemudian kita diminta untuk physical distancing, kita diminta untuk social distancing. Anjurannya dari pemerintah adalah kita untuk selalu stay at home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah gitu ya. Jadi semua aktivitas dilakukan ya di dalam rumah. Kita nggak punya pilihan lain untuk keluar ya. Mungkin sebenarnya ada beberapa orang yang memilih untuk keluar atau memang harus melakukan kegiatan di luar karena situasi tertentu begitu. Tetapi mostly orang-orang memang sekarang kita memang sedang ada di fase nggak boleh kemana-mana. Nah, nggak boleh kemana-mananya ini membuat bisa seseorang merespon menjadi hal yang negatif yang disebut sebagai cabin fever tadi. Oke, apakah ini nanti bakal berpengaruh Bu kalau misalkan ini PSBB katanya juga hampir disudahi gitu. Nanti ini orang yang merespons cabin fever ini ada dampaknya nggak sih Bu besok kalau misal kita udah bersosialisasi lagi nih misal? Kalau saya rasa baik seseorang yang mengalami cabin fever maupun yang tidak mengalami cabin fever, kita akan menghadapi situasi hal yang baru. Segala sesuatu kebiasaan yang baru gitu. Dunia di sana nggak akan sama seperti yang terjadi sebelum corona menghadang kita gitu ya. Dulu mungkin bisa ketemu orang, cipika-cipiki gitu ya, bisa kita nggak hidup sehat itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau sekarang kesadaran untuk hidup sehat, kesadaran untuk lebih menjaga jarak, ya itu pasti akan selalu akan membuat orang-orang itu baik yang cabin fever atau tidak itu ya akan menghadapi situasi seperti itu. Kira-kira begitu. Apakah menjawab atau perlu diulang lagi pertanyaannya? Cukup. Iya, menjawab Ibu. Nah, tapi kalau misal nih Bu dikaitkan dengan resistensi, jadi mungkin nggak semua orang juga ya mengalami itu. Itu tergantung lagi kembali ke resistensi seseorang atau? Kalau beberapa studi mengatakan cabin fever itu bisa direspon oleh orang-orang bisa berbeda tergantung dari kepribadiannya. Jadi ada memang orang yang mudah untuk mengatasi rasa jenuh. Itu yang mungkin lebih cheer up, lebih ekstrovert gitu. Nah itu biasanya lebih bisa mudah untuk menghadapi cabin fever ini. Tetapi kalau misalnya orang-orang yang introvert, punya gejala yang depresi, misalnya dia akan lebih cenderung semakin depres. Kira-kira begitu. Jadi memang gimana ya, ini bukan sebuah penyakit mental, tetapi ini mungkin dialami gitu oleh sebagian besar orang saat ini gitu. Karena saya juga mendengar cerita teman-teman saya gitu ya, itu sudah mulai bosen, sudah mulai kok di rumah terus gitu ya. Lama-lama juga merasa nggak berdaya, merasa sedih, merasa nggak semangat, lemes. Ini tuh mau kayak gimana sih selanjutnya, what next gitu ya. Sensitif, mudah marah, itu juga muncul gitu sebagai gejala-gejala orang yang mengalami cabin fever. Terus ada juga yang sharing gitu ya, sudah mulai durasi tidur dan pola tidurnya berubah. Jadi mengalami kayak insomnia, baru bisa tidur setelah jam berapa pagi gitu ya, karena terlalu banyak berpikir, nggak bisa rileks, gitu ya. Terus ya mudah stres sih, terutama begitu. Itu gejala-gejala yang sangat umum ditemukan pada orang-orang yang mengalami cabin fever. Oke, kalau cara menanggulanginya nih, kalau misal nih ada seseorang yang cabin fever, dia tuh juga bisa berobatnya ke psikolog atau
Sebetulnya tidak tidak harus selalu ke psikolog. Itu psikolog hanya pilihan yang sangat akhir, pun itu kalau terjadi cabin fever dengan komplikasi gejala-gejala yang lain atau penyakit-penyakit mental yang lain gitu. Karena sebetulnya ini respon alamiah kita sebetulnya. Cabin fever itu respon alamiah psikologi seseorang, sama seperti kita dicubit, kita teriak gitu ya. Kita dicubit, kita nangis misalnya, itu sama gitu. Kita disuruh isolasi, yang muncul itu kita merasa lonely, kita merasa sedih, kita merasa depresi. Tapi memang kalau berkepanjangan dan dipengaruhi oleh penyakit-penyakit psikologis atau penyakit mental yang lain, baru itu bisa di-refer ke psikolog. Tapi sebetulnya pencegahan atau penanganannya simple gitu ya. Memang ya yang pertama kita harus tetap membuka diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, kita bersyukur hidup di era saat ini di mana ketemu orang lain di tempat yang jauh itu bisa terakomodir oleh teknologi gitu ya, sama seperti yang kita lakukan sekarang gitu. Bisa pakai beragam platform, beragam aplikasi gitu. Nah, itu yang pertama, tetap berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, sebetulnya yang bisa dilakukan adalah mencari sinar matahari. Gitu. Jadi mencari sinar matahari yang bisa membantu tubuh kita mengatur siklus alami tubuh kita dan menstimulasi hormon endorfin. Tujuannya apa? Hormon endorfin itu kalau bisa dihasilkan oleh kita, tubuh kita, maka bisa merilis stres. Jadi sebetulnya kalau pagi-pagi gitu ya, ayo kita berjemur gitu ya, itu juga salah satu tanpa kita sadari sebetulnya itu nggak cuma untuk kesehatan badan, tetapi juga bisa berpengaruh ke kesehatan jiwa kita. Kemudian yang bisa kita lakukan lainnya adalah melakukan hobi kita sehari-hari. Tetap do your hobby gitu ya. At home tentu saja. Misalnya kalau hobi nonton film, ya bisa lihat-lihat film, hobi dance misalnya, bisa pakai aplikasi, nggak usah disebutin gitu ya. Misalnya senang nyanyi gitu ya, bisa pakai ini segala macam, berkreasi gitu ya, itu bisa menumbuhkan sisi-sisi positif kita sehingga cabin fever-nya akan tersingkir perlahan-lahan gitu ya, karena kita merasa bermakna sebetulnya, kita merasa oh aku masih bisa do something nih, aku masih bisa produktif nih. Nah itu yang membuat orang kemudian berbalik gitu ya dari cabin fever itu. Kemudian ada juga yang bilang bahwa meskipun kita tinggal di rumah, kita belajar di rumah, gitu ya, tetap harus membuat rutinitas sehari-hari. Jadi tetap harus membuat work plan, misalnya setiap hari saya harus bangun jam berapa, kemudian nanti saya akan melakukan apa, jam sekian saya ngapain. Ini juga bisa dilakukan untuk anak-anak sekolah gitu ya, misalnya jam sekian harus bangun, mandi, sudah harus sekolah, karena kan sekolah di rumah itu bukan sama dengan sekolah libur, tetap harus belajar dari rumah kan. Nah itu sampai jam berapa misalnya, kemudian nanti dapat waktu break sampai jam berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu dibuat tetap sehari-hari kita. Jadi meskipun kita di rumah, tapi rutinitas sehari-hari itu tetap bisa terlaksana. Kemudian kita juga bisa berolahraga. Meskipun nggak bisa keluar gitu ya, nggak bisa keluar dari rumah, kita bisa melakukan berbagai macam olahraga yang memang bisa kita pilih di dalam rumah. Macam-macam sekarang, bisa yoga, bisa aerobik, bisa ya kita bisa mention itu gitu ya, dan kita nggak perlu keluar rumah kita gitu. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa tetap harus merangsang otak kita dengan mengasah kinerja otak kita. Misalnya dengan kita berkreativitas, membuat sesuatu, atau main games, atau ngisi TTS, misalnya kayak gitu, main Scrabble, itu bisa terus-menerus mengasah otak kita sehingga
otak kita jadi fokus lagi, jadi konsentrasi lagi, begitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir tetap harus jaga pola makan, jaga asupan makanan yang bergizi, gitu ya, sehingga membantu tubuh kita, dari dalam tubuh kita untuk nggak stres. Kira-kira begitu sih. Panjang ya. Iya, Bu. Mungkin untuk terakhir kali ya, Bu ya, ada tips dan saran nggak nih untuk kita-kita semua di tengah pandemi virus corona dan kita juga harus stay at home ini? Oke. Ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan yang sudah terjadi sampai dengan saat ini, gitu ya. Menurut saya yang pertama tetap kita harus bersyukur. Bersyukur apapun keadaannya, gitu ya. Kalau memang saat ini sedang diberi ujian atau cobaan yang semaha hebatnya seperti ini, ya kita tetap harus syukuri. Pasti ada hal-hal yang positif yang kita bisa temukan, bisa kita dapatkan selama masa pandemi ini. Tadi sudah banyak disebutkan ya, misalnya tetap tinggal di rumah, semakin mengenal keluarga, semakin belajar untuk terbuka dengan anggota keluarga, mendekatkan dengan mereka, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus tetap berkreasi, kreatif, gitu ya. Kreativitas bisa apa aja, gitu. Bisa menghasilkan, bisa tidak. Itu pilihan, gitu ya. Bisa mau yang bikin-bikin masker, kemudian dijual, misalnya seperti itu, atau bikin APD, kemudian disumbangkan ke rumah sakit, atau bikin menu makanan apa gitu ya, misalnya terus di order online untuk teman-teman dan sebagainya. Itu membuat kita semakin hari semakin merasa bahwa kita itu produktif loh meskipun kita di rumah. Membuat kita semakin bersemangat meskipun tetap kita harus tinggal di rumah. Itu maksudnya, untuk tetap optimis bahwa ya meskipun pandemi tapi kita tetap bisa menjadi manusia yang berdaya. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah, menurut saya kita tetap harus menaati anjuran pemerintah. Tetap harus waspada, kalaupun harus keluar rumah dalam situasi kepentingan yang urgent, ya harus dengan segala macam peralatan dan perlengkapan, kemudian harus, ya ikuti saja anjuran pemerintah. Saya rasa pemerintah sudah cukup bijaksana untuk memberikan anjuran-anjuran kepada warganya. Nah, yang terakhir dan yang utama adalah kita mengenali diri kita sendiri. 24 jam sehari di rumah, itu waktu yang cukup panjang untuk kita mengenali diri kita sendiri. Semakin paham apa ya yang menjadi ketakutan saya, apa yang menjadi kecemasan saya. Kalau saat ini saya merasa mengalami cabin fever misalnya, saya harus bisa mulai mengatasinya. Saya harus bisa mulai mengenali diri saya, oh ternyata kalau saya tuh mudah marah ya sekarang, mudah tersinggung, oh mungkin saya mengalami ini nih, makanya saya harus apa, misalnya begitu. Itu saya rasa penting sekali supaya kesadaran diri kita tetap muncul di tengah-tengah situasi yang seperti ini, situasi yang tidak menentu dan kita nggak tahu akan sampai kapan selesainya. Kira-kira itu. Itu tadi Tribun News On Cam untuk kali ini. Sampai jumpa di Tribun News On Cam lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.